Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah alil azim. Para jamaah, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu para alim ulama, para pimpinan rombongan, para pimpinan regu, seluruh jamaah dalam kloter di Hotel 201 ini, alhamdulillah sore ini kita kedatangan kiai dari daerah kerja Mekah, yaitu Bapak Kiai Dr. Adnan. Mudah-mudahan datang beliau bisa menjadi bekal buat kita dalam rangka kita menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua diharapkan bisa menyimak dengan baik tausiah yang disampaikan oleh para kiai kita, sehingga kita lebih mantap bergerak nanti dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Kepada Pak Kiai Dr. Adnan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-karamun al-muhtaramun, para jamaah haji semuanya, para sesepuh, para perangkat kloter, dari ketua, PBB ibadah dan yang seterusnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi pasca setelah sholat asar. Sebenarnya saya datang ini dengan satu tujuan. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah menjadi acara setiap tahun. Jamaah haji Indonesia datang dengan jumlah yang sangat banyak. Tahun ini kurang lebih 241.000 jiwa jamaah haji. Artinya kalau kita masukkan satu persatu dalam bus, ya, mungkin dari sini sampai ke Arafah nggak cukup untuk jamaah haji Indonesia saja, gitu ya. Hakikatnya menjadi agenda tahunan. Saya ini sebagai pengantar. Jadi di sebelah kanan kita ini menempati area namanya area Shissa. Area Shissa. Nah, di area Shissa di sini di Arab Saudi, setiap kecamatan itu ada yang namanya markas dakwah. Ini saya ngomong lantaran saya nunggu mereka datang kapan, tapi nggak apa-apa. Markas dakwah ini dia punya agenda semacam perkenalan, karena mereka adalah warga pribumi Makkah. Nah, maka mereka punya proyek yang namanya itu adalah penyambutan jamaah haji. Dari mulainya dari tahun lalu. Karena mereka daerah Shissa yang tempat kita tempati saat ini, maka yang mereka jadikan tempat kunjungan mereka adalah jamaah haji Indonesia yang ada di area Shissa. Mereka mengirim surat kepada kantor pusat Mekah, daerah kerja Mekah, meminta kiranya hotel apa saja yang bisa mereka datangi. Ya. Jadi mereka datang sebenarnya dalam agenda ingin menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Itu aja sebenarnya, gitu ya. Mereka bicara sebentar, kemudian karena ini markas dakwah, ya, mereka pengen sebenarnya itu membuat sebuah halaqah. Halaqahnya sederhana, tidak sulit. Ya. Apa itu halaqah? Halaqahnya namanya halaqah Fatihah, halaqah surat Al-Fatihah. Halaqah surat Al-Fatihah. Nah, nanti guru-guru qiraatnya masing-masing punya halaqah. Di sini 5 orang, 10 orang, situ 5 orang. Cuman ngecek bacaan Fatihah kita.
gitu loh ya. Apakah makharijul hurufnya sudah tepat? Ya. Apakah cara mengucapkan huruf surat Al-Fatihah itu sudah tepat? Itu doang. Ya. Nggak ada cara yang lain selain daripada penerimaan jamaah haji Indonesia. Makanya mereka punya target kurang lebih 12 hotel dan semuanya ditentukan di sektor 2 yaitu area Shisha ini. Ya. Jadi satu kali kurang lebih berarti 12 hotel. Gitu. Tentu acara tidak panjang, ya tidak panjang. Ya nanti mungkin ya mudah-mudahan dia datang tepat waktu 4.30, tapi dalam rangka menyambut mereka datang, saya ingin memberikan satu pesan. Ya, pesannya apa? Pesan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini kan dari JKG 1, kemudian JKG 10 dan JKG 32. Udah 21. Berarti 4 kloter ya? Satu hotel 4 kloter. Oke. Berarti semuanya gelombang 1. Oh, ada yang gelombang. Tahun ini boleh dibilang sebagai prediksi tahun wukuf dalam musim puncak panas. Bapak mungkin bisa ngerasa ya kalau tengah hari yang keluar gitu dari hotel, ya terasa kita berada di oven. Nah ini belum, kita masih ke depannya. Kurang lebih kalau sekarang tanggal 22 Zulqa'dah ke tanggal 9, berarti masih kurang lebih 8 tambah 8 16 hari. Ini penentuan wukuf kapan? Penentuan wukuf nanti tunggu sidang itsbatnya Kerajaan Arab Saudi yang akan ditentukan pada tanggal 31 Mei malam. Ya. Kalau tanggal 31 Mei biasanya itu sudah keluar kurang lebih isya, samalah di kita. Ya, itsbatnya itu dilihat sebelum maghrib, kemudian keputusannya Mahkamah Al-Ulya itu biasanya diumumkan pasca atau setelah sholat isya. Nah, penentuan awal Dzulhijjah itu bisa langsung menentukan kapan kiranya jatuhnya wukuf di Arafah. Jadi sekarang kita nggak bisa menerka-nerka nih. Karena kenapa? Ya belum sidang itsbat, gitu ya. Belum sidang itsbat yang dilakukan oleh tim ru'yah dari Kerajaan Arab Saudi. Pertama yang saya ingin jadikan catatan adalah persiapan menuju wukuf. Persiapan menuju wukuf. Pemerintah dalam hal ini tidak melaksanakan tarwiyah. Ini mungkin yang dari KPU sudah terbiasa. Pemerintah dalam hal ini tidak melaksanakan tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu adalah persiapan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi 8 Dzulhijjah ngapain jamaah haji Indonesia? Siap-siap berangkat mulai dari pagi. Jam berapa? Kurang lebih jam 7 jam 8 lah. Nanti ada pengumuman secara detail. Nah, mulai dari pagi tanggal 8 menuju ke mana? Tidak menuju ke Mina. Kalau tarwiyah di Mina kita langsung menuju Arafah. Kalau Mina di sini dekat, itu Bapak jalan terus saja udah Mina. Tapi pemerintah dalam hal ini tidak menuju tarwiyah, tapi langsung kepada Arafah, karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jumlah yang begitu sangat banyak, makanya tadi saya bilang 241.000. Kalau dimasukin masing-masing satu bus, ya dari sini ke Arafah nggak cukup buat jemaah haji kita aja. Ya, saking banyaknya jemaah kita Pak. Langsung menuju Arafah. Biasanya selesai pengangkutan itu kurang lebih maghrib atau asar dari pagi. Ya. Makanya saya berharap dari ketua-ketua kloter, ya pembimbing ibadah, mengecek betul anggotanya satu persatu yang masuk. Kalau bisa di absen, contreng. Kenapa? Untuk menghindari ada yang tertinggal.
Karena biasa tiap tahun ada aja tuh yang tertinggal. Entah di ketiduran, entah di ke warung, entah di kemana dulu, pasti ada itu. Ya. Makanya para penanggung jawab semuanya harus benar-benar memastikan ya berangkat dengan cara absen. Sementara bagian keamanan dan perlindungan jamaah dari Dakar ya, mereka akan mengecek mulai ba'dal isya sampai subuh. Ya. Dicek itu hotel satu persatu, diketok pintu kamar satu persatu. Kita dari tim pusat. Makanya dipastikan betul supaya tidak ada yang tertinggal. Terutama nih buat pimpinan perangkat kloter ya ataupun pimpinan KPU mengecek betul siapa yang sudah wafat dari jamaah. Ya misalnya ada yang wafat, siapa yang masih di rumah sakit Arab Saudi, siapa jamaah yang masih di rumah sakit KKHI Indonesia. Itu harus dicek betul. Ya. Karena banyak di antara kita yang tidak ngecek gitu loh. Ya. Jadi seyogianya harus tahu betul jamaahnya itu berada di mana. Karena kenapa? Nanti akan ada tracking. Wah, kok jumlah ini yang datang ke maktab di kemah Arafah kok cuma segini? Masih kurang 2, masih kurang 3, masih kurang 4. Itu ada aja. Gitu. Maka harus pastikan betul berapa orang yang nggak masuk dalam bus menuju Arafah. Karena kenapa? Karena kita di Dakar akan mengecek itu. Ketika bapak-bapak semuanya ke Arafah, semuanya pergi tanggal 8, gitu ya. Kita di daerah kantor haji pusat Dakar Mekah itu mencari jamaah yang benar-benar pertama wafat dan jamaah yang benar-benar dirawat di rumah sakit Arab Saudi dan jamaah yang sedang dirawat di rumah sakit KKHI. Karena kenapa? Pemerintah sangat bertanggung jawab atas pelaksanaan haji setiap jemaah yang wafat semenjak dari embarkasi sampai sebelum wukuf. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban melaksanakan badal hajinya bagi yang wafat. Nah, makanya kalau ada jamaah yang wafat, pastikan bahwasanya dia sudah dibadal hajikan, cross check. Dari kloter, cross check ke sektor, dari sektor, cross check ke Dakar. Jangan sampai, nih ini yang setiap tahun saya temukan ini. Ketua kloter datang setelah hajian. Datang kemana? Datang ke saya di kantor pusat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin meminta sertifikat badal haji jamaah saya atas nama Fulan bin Fulan. Saya cek Pak, kok nggak ada? Coba cek lagi, namanya dicek lagi, nggak ada. Coba cek di rumah sakit, saya cek di bagian rumah sakit, nggak ada juga. Loh, bapak zamannya wafat atau sakit? Wafat. Di cross check. Ternyata COD-nya, Certificate of Death, keterangan kematiannya itu ya, dari mulai dokter di kloter kagak nyampe ke KKHI, atau mungkin dia sudah nyampein tapi terselip di KKHI. Nah, ini yang jadi masalah. Jamaah sudah wafat dari jauh-jauh hari, tapi ternyata suratnya kagak sampai, sehingga Kementerian Agama kagak nyata, kagak masuk di sistem kok. Nah, makanya saya pastikan lagi di sini ya, perangkat kloter harus bertanggung jawab siapa yang jamaahnya wafat atau siapa yang jamaah di rumah sakit Arab Saudi harus tercatat betul. Karena kenapa? Karena semuanya itu dibadal hajikan. Semuanya itu dibadal hajikan, sehingga ketika pulang nanti harus membawa sertifikat badal untuk diberikan kepada keluarga. Selanjutnya menuju Arafah, tentu persiapan semuanya itu tergantung Bapak Ibu, jangan terlalu banyak khawatir keberatan nanti neneknya. Secukupnya makanan, minuman gitu ya, terutama kesehatan. Pastikan betul 3 hari sebelum Arafah itu total istirahat di hotel. Karena kenapa? Karena biasanya 3 hari itu bus salawat yang menuju Masjid Haram diberhentikan. Sengaja diberhentikan oleh kami ya, bagian transportasi, supaya jamaah istirahat total. Karena kenapa? Karena wukuf adalah ibadah yang sangat melelahkan.
sehingga benar-benar kontrol terhadap fisik itu harus dijaga betul. Ya, makanya rajinin ya, salah satu wasiat atau himbauan dari dokter itu, kalau memang bisa punya mampu beli korma, belilah. Ya, makan tiap hari itu ganjil. Karena kenapa? Ya, supaya karena korma itu banyak seratnya. Ya, kalau kita makan sehari ganjil, seratnya itu tidak memuai, dia menyimpan di dalam tubuh kita. Suatu saat kita letih dan capek, maka dia kemudian mengalir itu serat itu, gitu ya. Upayakan asupan makanan semuanya. Karena terus terang Pak, Arafah itu sangat melelahkan. Ibadah kita yang khusyuk, cuaca yang panas, gitu ya. Belum lagi nanti biasanya suka ada badai. Ini saya saksikan tiap tahun nih. Angin kencang, gitu ya. Entah itu angin kencang dari mana, sehingga banyak juga kemah-kemah yang boleh dibilang patah gitu loh ya, atau hal-hal apa. Yang saya ingin tekankan di sini adalah kekhusyuan dalam beribadah. Cuman yang harus diantisipasi adalah panas, ya, panas sekali. Tahun lalu itu sampai 52. Karena saya selalu wukuf dengan bersama jamaah yang sakit di bus. Saya ukur itu dari mulai kita berangkat, karena jamaah sakit berangkat jam 11, saya ukur mulai dari 4.43. Kita di sana kurang lebih 1,5 jam, karena ini jamaah safari wukuf, bukan jamaah normal. Ya, benar, sampai tengah hari jam 1 itu 52 sampai 54. Bapak bisa bayangkan ya. Belum lama maka tadi pagi kita mengecek itu Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, beberapa petugas begitu sampai, masya Allah, kita keluar dari bus, turun di Arafah, bus anginnya itu kan hamparan luas ya, tanpa batas. Panasnya subhanallah. Maka disiapkan payung, disiapkan air, gitu ya, untuk menjaga vitalitas tubuh. Ya, ibadah kita bisa serius kalau badan kita juga sehat. Karena beberapa kenyataan ya, di tiap Arafah itu ada aja yang gugur jamaah kita itu. Faktor lain lah ya, faktor lain. Ya, karena nggak kuat, entah dari segi panasnya, entah dari segi banyak hal. Ya, akhirnya dia menjumpai syahidnya di Arafah. Ya, tentu bagi kita berharapkan bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Yang penting kuncinya sabar, itu aja. Ya, diterik panas yang sangat dahsyat, ke toilet mengantrinya minta ampun, ya, airnya itu toilet airnya itu panasnya minta ampun karena baru difilter dari laut ya. Jadi seluruh penyaringan air itu diarahkan ke Arafah semua ya. Pokoknya tingkat kesabarannya harus disiapkan, bahwa saya nanti akan begini gitu ya. Supaya kenapa? Kalau kita siap terhadap sesuatu yang pahit, kita bisa khusyuk dalam beribadah. Jangan lagi ada amarah, jangan lagi ketika ngantri begini gitu, jangan. Kita benar-benar saat itu diuji sebagai syarat untuk pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dicatat. Kedua, kita akan bergerak dari Arafah, gitu ya. Itu dibagi berbagai level. Yang sehat-sehat akan didahulukan. Ya, akan didahulukan kurang lebih. Ya, mulai pengangkutan itu jam 5 ya, atau jam 6 mulai berangsur-angsur. Berarti kan itu udah mulai adem ya. Menjelang maghrib kan matahari sudah mulai adem itu. Tapi walaupun itu adem, fisik kita nggak bisa dibohongi. Karena kenapa? Kita mulai bergerak dari tanggal 8 Dzulhijjah. Siap-siap jamaah itu lari lewat tengah malam. Bapak bisa bayangkan, begitu masuk di Arafah panas, gimana letih gitu. Badan itu letih, sangat letih saat itu. Karena kita walaupun 2 hari 1 malam, tapi badan itu, apalagi sekarang kita lansianya kurang lebih 46.000 ya. Dari 241 lansianya itu hampir 46.000. Makanya pendamping, perangkat kloter harus perhatian betul siapa yang kiranya butuh perhatian. Ya, sebagian berangkat ba'dal maghrib, ya,
Sebagian lagi nanti berangkat yang lansia itu dalam agenda kita itu berangkat jam 11 malam. Ya. Karena yang lansia itu tentu tidak semua ya, lebih mendahulukan di Musdalifah itu hanya sekedar lewat. Ya. Untuk yang lansia, tapi yang sehat-sehat akan diatur polanya per maktab, jadi nggak langsung gitu ya. Nah itu kita dalam keadaan ihram tuh ya, dalam keadaan ihram. Kemudian bagi yang sehat kemudian diturunkan di Musdalifah. Jangan dibayangkan Musdalifah itu ada kemah, enggak. Kita beratapkan langit ya. Oh kan itu harus mabit. Kalau yang bisa tidur tapi di tengah keramaian ya, hamparan hembel gitu, dia beratapkan langit semuanya. Kalau kita dapat, kalau kita kagak dapat, kita berdiri. Ya. Jadi gambaran mabit di Musdalifah itu harus kita gambarkan sesuatu yang benar-benar nampaknya bisa diantisipasi. Ya kita berzikir, ya kita sholat, tapi jangan lupa, gitu ya. Biasanya gangguan tahun lalu itu adalah gangguan lansia. Ya. Walaupun kita sudah mengatur mana yang lansia, tapi tetap aja ada jamaah kita tuh yang ambruk, gitu loh. Pasca wukuf itu ada juga yang ambruk. Akhirnya harus pakai didorong. Nah, ketika dia masuk ke Musdalifah, naik busnya aja itu per satu orang itu lebih dari 5 menit. Yang pakai dorongan-dorongan itu, kalau naik bus satu orang itu lebih dari 5 menit. Berarti kalau satu bus setengahnya aja lansia, berarti masuknya berapa? Berapa menit butuhnya? Belum nurunin lagi di Mina. Waduh. Ini menjadi sesuatu yang menjadi hal-hal keruwetan gitu, kepadatan tingkat padat. Akhirnya sebagian jamaah jalan waktu itu. Bayangkan mabit ke Musdalifah itu, pengiriman dari Musdalifah ke Mina itu sampai jam 2 siang. Padahal kita mulai mengangkut jamaah dari Musdalifah itu jam 11 malam. Bayangkan jam 11 malam mengangkut 241.000. Belum macetnya. Jamaah kalau udah macet nggak mau naik bus, turun ke bawah. Akhirnya bus itu berjalan bersama jamaah yang berjalan kaki. Padat lah itu, nggak bergerak. Makanya sempat kejadian di Mina itu. Bayangkan Pak ya, di Musdalifah itu jam 7 pagi. Kan kita mulai mengangkut jam 11 malam. Belum selesai karena macet. Jam 7 pagi itu tingkat panasnya itu bisa sampai 48-49 derajat panasnya itu. Bapak bisa bayangkan tahun lalu ya, mudah-mudahan tahun ini. Artinya benar-benar kita diuji sama Allah gitu ya. Keistiqomahan, kesabaran kita itu di situ ya. Makanya jangan sampai nanti ya, panas yang mendera, air yang kurang. Harus diketahui Pak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membantu jamaah gitu ya, full membantu jamaah itu dari mulai kedatangan sampai sebelum Arafah. Kapan lagi memberikan pelayanan pasca haji? Sementara dari mulai wukuf, mabit di Musdalifah, hari-hari Mina gitu ya, hari-hari yang sangat berat, itu operasional semuanya Arab Saudi. Mungkin yang merasa tidak puas akan menyalahkan Kementerian Agama. Sesungguhnya yang harus kita ketahui, operasional Armina, Arafah, Musdalifah, Mina, Armusna, itu semuanya hak. Kewajiban yang menjalani adalah pemerintah Arab Saudi. Boleh nggak Indonesia campur? Nggak bisa. Kita hanya membackup dari belakang. Ya, di setiap kemah-kemah pemerintah mengirim pengawas. Gitu loh, satu maktab, satu orang, satu maktab. Cuma ngeliat tuh, jagain aja kalau ada apa-apa, bantu ya kalau ada kesulitan, bahasanya kalau ada kesulitan, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan atas izin Allah yang terjadilah. Contoh ya, di Mina kemarin itu banyak ya, ada yang air kagak masuk, air kagak ada ya. Ada dapurnya kagak masak. Coba bayangin, kita udah bayar full sama mereka, tapi mereka menggunakan tenaga yang nampaknya dibayar murah. Begitu tim masak itu masuk ke area Mina, atau ke area Mina kemarin kejadiannya itu ya, diperiksa sama askar, mana surat izin kalian bekerja di sini? Gak ada yang punya surat izin. Jadi perusahaan dapurnya itu
pengen murah, akhirnya dipakai tenaga yang tidak berizin, nggak bisa masuk lah ke Aminah. Kalau mereka nggak bisa masuk, nggak ada yang masak. Kalau nggak ada yang masak, jamaah kelaparan tuh. Indonesia bisa apa? Indonesia paling bisa protes doang. Ya. Karena kenapa? Ujung tombaknya adalah pemerintah Arab Saudi. Makanya ini harus difahami, ya, difahami secara sesama. Kita benar-benar diuji tingkat kesabaran. Makanya pesan syariat dan Al-Quran itu fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Nggak boleh berkata kotor, nggak boleh bersikap fasik, dan nggak boleh berbantah-bantah. Itu mempertahankan 3 itu berat loh Pak, berat. Di tengah kondisi panas, kita emosi, kita kesel, ada yang nggak ngantri ke toilet, Masya Allah, gitu ya. Benar-benar harus mengelus dada. Nah, sekarang yang paling penting nih Pak, ini antisipasi pemerintah masih dalam kegodokan. Yang harus diketahui, begitu dari Musdalifah, kan kita diangkat lagi tuh jam 11 malam. Kan dari Arafah maghrib diturunin di Musdalifah. Dari Musdalifah kita diangkut lagi jam 11, gitu ya. Menuju mana? Menuju Mina. Nah, di Mina ini, Bapak Ibu sekalian, Mina yang perluasan itu saat ini tidak ada lagi diberikan kepada Indonesia. Jadi ada 9 maktab yang biasanya diletakkan oleh Arab Saudi kita di perluasan Mina, itu dihapuskan. Nggak ada lagi kemah-kemah di perluasan Mina. Berarti 9 maktab ini di mana? Karena satu maktab itu isinya kurang lebih 3.000 ya. 3.000 kali 9 berarti ada 27.000, genapin 30.000. Yang awalnya ditaruh di area perluasan, semuanya ditiadakan, akhirnya numpuk di area Mina di Mu'aisin. Ini yang dikhawatirkan pemerintah. Karena kenapa? Pengaturan semuanya itu terserah Arab Saudi. Kita hanya sebagai tamu. Maka dugaan kita, prediksi kita akan terjadi penumpukan di Mina. Bayangin Bapak, kasarnya nih, kemah muatan 10 diisi 50. Jadi kalau mau diukur-ukur, kita cuma bisa jongkok doang, nggak bisa kita rebahan. Makanya dalam hal ini pemerintah mengantisipasi. Apa antisipasi pemerintah? Hotel-hotel yang berada di Syam. Bapak-bapak sekalian ini kan banyak itu berewek di atas gitu ya. Belum di area Jamarat Itu memang sengaja disewa sama pemerintah dengan harapan apa? Kalau jamaah keletihan di Mina, terlalu padat, airnya ngantri, listriknya mati, ini segala macam. Setelah lempar jamarat, mau pulang ke hotel, silakan. Tujuan pemerintah begitu. Loh, mabitnya gimana? Gampang, nggak usah mikirin mabit. Kalau udah pulang ke hotel, maksud saya kenapa? Pemerintah dalam hal ini menginginkan jamaahnya itu rehat. Di Mina itu panas, gitu ya, padat dan segala macam ujian. Pemerintah dalam hal ini makanya menyediakan di sekitar Jamarat. Bapak dari sini ya, ke Jamarat itu jalan kaki aja sih lewat terowongan. Misalnya dari Mina istirahat, dari Musdalifah nih, ya diturunin di Mina, kan istirahat tuh, ya istirahat, letih-letih segala macam. Habis itu kan besoknya lempar Jamarat, misalnya Jamar Aqabah. Nah, habis Jamar Aqabah, misalnya atas kesepakatan perangkat kloter atau KBH, kita pulang aja ya, gitu ya, kita biar istirahat di hotel. Silahkan tinggal jalan kaki, masuk kemana? Habis istirahat total di sini, airnya enak, ininya enak. Habis lempar Jamarat, gunting rambut, kain ihramnya dibuka, taruh di, udah selesai kan? Tinggal nanti Jamarat sama tawaf ifadah dan sa'i. Demi apa? Kenyamanan. Nanti kalau giliran mabit, turun aja bisa asap menjelang maghrib, ya, turun dari di bawah hotel, cari tempat daerah mabit di Jamarat. Kalau mau balik lagi ke sana silahkan dan kemahnya. Tapi ada konsekuensinya Pak. Ya konsekuensinya apa? Kalau balik ke hotel berarti nggak dapat makanan. Karena kenapa? Makanannya itu adanya di kemah.
gitu ya. Semuanya ada konsekuensinya, gitu ya. Kalau memang nggak bertahan di sana, ya tinggal di hotel nggak apa-apa lah. Ya biasa untuk makan mie apa segala macam gitu ya. Supaya nggak ini dikhawatirin begini loh Pak. Yang dikhawatirkan pemerintah Kementerian Agama dalam ini, yang sepuh-sepuh gitu loh. Ya, karena terus terang Pak, Mina itu penyumbang wafat jamaah haji terbesar tiap tahun. Ya, jadi Mina itu event Mina 11, 12, 13 itu menyumbang jamaah wafat jumlah yang sangat drastis. Ya, ada yang tak kuat Pak. Untuk orang-orang lansia itu kan nggak, daya kontrolnya kurang. Ya, capek mungkin dia nggak terasa, tapi begitu sampai kemah ambruk aja gatornya. Itu yang nggak bisa kita duga-duga. Ya. Maka itu menjadi pilihan. Ya, pemerintah dalam hal ini hanya menyediakan silakan. Kalau di Mina mau di tenda silakan dapat makan di sana. Tapi kalau nggak mau di Mina silakan balik ke hotel. Bahkan ada hotel yang benar-benar di pinggir Jamarat jemaah haji 303. Benar-benar di Jamarat keluar langsung hotel di Indonesia. Ya. Jadi memang sengaja itu disetting sama pemerintah, terutama untuk dua area. Ya, Shisha dan Rawdah. Ya, Shisha dan Rawdah. Itu memang disetting dekat, gitu. Maksudnya dekat. Loh, Bapak ngomong dekat padahal kan jauh. Ya di sini memang serba jauh. Ya, karena kenapa di Mina itu nggak ada kendaraan Pak. Kita nggak boleh sama sekali pakai kendaraan. Semuanya jalan kaki. Yang didorong ya didorong. Sama sekali nggak bisa gitu. Benar-benar, makanya saya bilang ibadah fisik ya seperti itu. Ya, mabitnya keluar sebelum maghrib, jalan kaki di sana. Mabit itu kan bermalam Pak. Iya bermalam. Jangan digambarkan mabit itu tertidur. Iya tidur kalau di kemah dan dapat tempat. Ya. Mina ini kecil Pak. Bapak bisa bayangkan mungkin ya, tiap tahun Arab Saudi itu hanya menerima kisaran yang terdeteksi 1,5 juta sampai 2 juta, paling banyak 2 juta. Tapi hakikatnya, realitanya yang berhaji itu bisa sampai 6-7 juta. Dari mana itu? Ya nggak tahu. Ada aja dari mana orang datang. Ya, nggak bisa terdeteksi. Gitu ya. Realitanya masih. Nah ini maksud saya, tingkat kepadatan, keramaian, kebutuhan terhadap air juga banyak, kekurangan air juga bisa terjadi, mati listrik, apa segala macam itu bisa terjadi. Makanya himbauannya adalah yang mau balik ke hotel silakan balik ke hotel, gitu ya. Yang sakit misalnya, habis semua lempar jamarat, gunting rambut, lepas kain ihram, habis itu sakit, nggak usah mabit, agak apa-apa. Ya. Mabit itu kan buat orang yang utur masih ada keringanan, masih ada bagi yang sakit ya. Jangan boleh kita paksakan sakit, kita bopong-bopong, itu jangan, gitu ya. Dalam hal ini kita menggunakan hukum yang lentur. Bagi orang yang memiliki utur tentu tidak mabit. Tapi yang sehat walafiat wajib mabit. Mabitnya bagaimana? Ya keluar nanti di sana. Apakah ada tempat tidur? Nggak ada. Mabitnya di Mina Pak. Buat yang kalangan Shisha dan Rawdah itu jalan kaki. Ya. Karena kenapa? Nggak boleh ada duduk. Ada duduk sebentar, askar datang. Yalah, hari. Gerak. Jadi kita mabit itu jalan. Non-stop jalan. Tadi kita duduk, tadi usil lagi jalan. Nah itu gambaran mabit ya. Jadi maksud saya, jangan kemudian ada yang memaksakan diri ketika dalam keadaan wudu, gitu ya. Jangan ada yang memaksakan diri dalam keadaan wudu. Nanti bagaimana tawaf dan sa'ainya dirembukin lagi sesama perangkat kloter sama KBIH. Kapan? Karena ini saya lihat kepulangan awal ya. Jika di satu itu kan kepulangan awal ya. Benar-benar kloter paling awal nih harus dipikirkan mengenai tentang tawaf ifadah dan sa'i. Terakhir tawaf wada itu harus benar-benar kenceng gitu. Kapan mulainya? Karena kenapa? Pemerintah ini masih dalam rencana ya. Allahu a'lam bishawab. Masih dalam rencana kita. Jadi nanti ketika di Mina itu ada kisaran 15%. Kita nggak tahu siapa 15% yang akan dibawa menuju Masjidil Haram ya untuk tawaf ifadah dan sa'i. Tapi kita nggak tahu, masih dalam perencanaan untuk kemudahan mungkin untuk orang-orang yang pulang duluan. Tapi ya dari perangkat kloter dan KBIH harus punya
benar-benar perhitungan yang matang kapan tawaf ifadah dan sa'i. Karena kenapa? Tingkat kepadatan Masjidil Haram itu Masya Allah ya. Kita kalau ngelihat di TV itu nggak pernah, kurang lebih 3 minggu lah ya, 2 minggu 3 minggu itu padat, seluruhnya itu padat. Nggak pernah kita punya waktu itu kosong, itu melihat kali kosong, nggak pernah. Makanya karena pulangan awal, yang kloter awal yang harus dipikirkan itu bagaimana baiknya supaya bisa dapat gitu. Ya syukur-syukur bisa dapat di lantai dasar. Ya. Kalau enggak ya udah semuanya bagian lantai 2. Fisik Pak, makanya saya katakan lagi fisik itu harus ditekankan gitu ya. Dan jangan sampai kemudian nanti tim Masjidil Haram mungkin akan mengatur ya, terkait dengan orang-orang yang didorong. Berharap dari ketua kloter juga ngontak ya. Jadi berangkat dari sini nih, berangkat dari sini yang ngontak dari bagian keamanan perlindungan jamaah para tentara yang ada di Sip Amir atau di Jiyad. Ini jamaah kami ada yang sekian jumlahnya yang didorong. Nanti disiapkan di sana. Jadi begitu datang langsung sudah menunggu siap gitu kesiapan. Jangan mendadak karena repot nanti kalau mendadak. Tingkat kepadatan yang seperti ini, gitu ya. Jadi ini mungkin gambaran singkat yang saya tidak nakut-nakutin, tapi inilah yang terjadi tiap tahun. Jangan dianggap ibadahnya itu gampang ya. Tapi butuh fisik yang sangat kuat dan itu disiapkan, ya, disiapkan benar oleh kita dalam menghadapi jamaah ibadah haji ini, yang makanya Allah jadikan balasannya itu adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Gitu ya. Ya mungkin itu singkat. Kalau ada yang ini acara dari Arab Saudinya di cancel enggak apa-apa. Tapi kalau memang ada buka diskusi kalau silakan. Saya tadi menyimak ada pertanyaan tentang definisi mabit. Tadi dikatakan dari Muzdalifah itu kita akan di Muzdalifah kita mabit ya saja. Nanti saya akan diangkut jam 11. Jadi saya bertanya mabit itu apa sih, dari jam berapa sampai berapa seharusnya, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi kelihatannya ada kemungkinan kita yang di sisa atau di Rodoh itu balik ke hotel. Ada opsi ya. Ada opsi nggak dari pemerintah untuk memindahkan konsumsi ke sini gitu, ke hotel masing-masing? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan mabit tadi yang kedua, berarti mabit yang Muzdalifah, yang kedua mabit yang di Mina gitu ya. Nah, kita sebaiknya untuk menutupi kewajiban mabit itu sebaiknya kan kita dari hotel ya berangkat tadi pada maghrib gitu ya, sebelum maghrib berangkat ke Mina itu. Nyampe sana terus lempar jumroh itu kapan itu untuk supaya mabitnya bisa terpenuhi gitu. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Oke, 3 ya. Pertanyaan pertama adalah mabit di Mina kira-kira pantasnya berapa lama gitu ya. Sekali Muzdalifah. Oke. Kalau Muzdalifah tentu kita dalam hal ini menggunakan pegangan fikihnya Kementerian Agama yang bermadhabkan madhab Syafi'i. Bagi yang kita punya 2 hukum ya, ada yang normal, ada yang tidak normal nih. Karena terus terang Pak, 46.000 ini jamaah lansia bukan jumlah yang sedikit. Kita masih terus menggodok bagaimana lansia ini jangan sampai kita menyumbang tingkat wafat tinggi lagi kayak tahun kemarin. Tahun kemarin itu sekali musim kita paling tertinggi itu seluruh negara, berapa? 800-an jamaah haji kita wafat ya. Saya kaget gitu karena setiap tahun saya ngurusin badan hajinya itu. Jadi menjelang mauquf itu dok apalagi di Mina seret langsung. Kalau di Mina itu bisa minimal itu 200-an di Mina. Padahal cuma 2 hari, 2 malam itu menyumbang tingkat wafat. Maksudnya dalam hal ini pemerintah memiliki 2 opsi. Pertama, ya, mabit di Muzdalifah itu untuk kalangan yang normal akan diangkut ba'da maghrib. Kalau ba'da maghrib gitu ya, berarti kan di Arafah itu pas maghrib ya, maghrib isya'nya kan di Muzdalifah maksud saya ya, di Muzdalifahnya itu
di mabitnya di situ, maka kita menggunakan mazhab Asy-Syafi'i yang mencanangkan lewat tengah malam. Makanya pintunya itu ditutup, Pak. Jadi di Musdalifah nggak boleh ada lewat itu. Pintu untuk menuju ke Mina itu ditutup sama pihak masyarakat orang Saudi, karena kita kesepakatannya ya membuka pintu ke Mina itu ketika lewat tengah malam. Jadi bus nggak ada. Nah, begitu jam 11 baru bus masuk. Yes. Ya berhenti, ngisi dulu, udah selesai penuh, baru masuk ke Mina. Terus gitu. Jadi mulai bergerak itu kurang lebih jam. Pokoknya kalau lewat tengah malam itu aja, malam dari jam berapa sampai jam berapa, dibagi dua lebih dikit udah. Makanya patokannya itu setelah tengah malam berarti. Iya, setelah tengah malam. Naik ke bisnya jam 11. Ya, nanti itu yang mengatur pihak Arab Saudi. Ya. Jadi benar-benar. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Konsumsi. Konsumsi. Ya, buat orang-orang yang lebih memilih, ya, misalnya ya tinggal atau hari Mina balik ke hotel, gitu ya. Itu kan tadi yang saya ceritakan konsekuensinya kalau nggak di kemah, berarti kan di hotel, ya. Berarti kalau dia di hotel, ninggalin makanan yang ada di kemah, gitu ya. Ya. Nah ini juga masih dalam penggodokan ya, terkait dengan masalah kesiapan, karena begini loh Pak, ya. Dapur menjelang hari wukuf, Mekah itu sepi menjelang hari wukuf. Semua tenaga, baik keamanan, baik konsumsi, dikerahkan dari Mekah, semuanya berpusat di Arafah. Ya kan mereka nyiapin dapur semuanya. Makanya menjelang Arafah nggak ada makanan. Ya, kita harus siap-siap itu. Makanya ada living cost itu karena untuk menyiapkan makanan kita stok. Ya. Beli ini masak nasi biasa lah segala macam. Ya. Makanya sekarang ini begitu juga yang setelah Mina. Setelah Mina, ya 2 hari itu nggak ada makanan. Karena kenapa? Karena tukang masaknya masih di sono. Yang kita sudah deal itu masih ada di Mina. Maka butuh 2 hari untuk bisa pindah ke dapur mereka di sini. Nah saat ini kita masih dalam berupaya, gitu ya. Kira-kira dapur itu bisa nggak menyediakan makan tanggal 7 Dzulhijjah, gitu loh. Ya, jadi kan jemaah berangkat tanggal 8 pagi. Nah, tanggal 7 Dzulhijjah pemerintah sedang berupaya deal dengan pihak masyarakat dalam hal ini Arab Saudi untuk bisa menyediakan makan tanggal 7. Masih dalam proses, gitu ya. Nah, kalaupun misalnya tidak ada deal misalnya, ya kita perlu antisipasi, Pak ya. Ya, entah makan apa yang ada. Karena terus terang susah untuk bisa peredarannya ini Pak. Karena kalau di musim haji Pak, ya Allah jalan itu penuh. Ya, Bapak nanti mungkin kosong ya. Nanti menjelang haji ini di sini mobil semua. Nggak ada jalan setitik pun susah. Jalan itu susah Pak. Ya, nggak tahu itu mobil dari mana. Yang penting ya namanya haji kan bukan orang Indonesia aja. Dari negara-negara samping Yaman, Yordan itu kan Irak ada jalan. Ya kalau haji mereka pakai mobil sendiri. Maka mereka parkir sembarangan aja, namanya lega di sini saya. Jadi hirup pikuk sehingga transportasi sulit. Ya. Andai kan mereka masak misalnya, datangnya kemari kan pakai truk. Pertanyaannya, truk itu bisa masuk nggak kemari? Nah itu pertanyaan di situ. Saking makanya saya bilang jutaan manusia itu datang dari mana kita nggak tahu. Ya, sempit ini selalu nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Waduh, semangat, gitu ya. Bersama kita. Mabit yang Mina. Kenapa? Mabit yang Mina kapan kita kira-kira berapa lama mabit dan kapan? Iya. Mabit di Mina kapan? Kalau dalam mazhab kemanaknya adalah mu'dhamul lail. Ya, mu'dhamul lail itu apa? Malam dibagi 2 lebih dikit. Ya, misalnya, ya. Malam itu jam 1 malam ya, misalnya 10 bagi 2 kan 5, berarti 5 jam plus tambahin berapa menit gitu. Itu kan udah mu'adham, udah sebagian besar. Ini bagi yang normal. Bagi yang normal, saya katakan lagi, bagi yang sehat normal ya. Tapi bagi yang kurang sehat, sakit, nggak usah mabit ya, sudah makruh gitu. Ya, ini yang harus jadi tekanan. Ya. Mungkin ada lagi, kalau nggak saya tutup. Dari ibu-ibu ada? Ya. Oke. Terima kasih. Singkat mungkin ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan kepada
narasumber kita, Pak Dr. Adnan. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita berikutnya dan kita kaji lagi di rebu kita, di rombongan kita, di kloter kita, karena memang di kloter kita ada pembimbing ibadah, ya di KBI pun ada pembimbing ibadahnya. Kira-kira kita kaji lagi supaya nanti kita lebih mantap menuju tanggal 8 menuju Arbus nanti. Terima kasih atas perhatian kehadiran Bapak Ibu semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bapak Ibu, besok Jumat pengurus kloter tetap mengadakan Jumatan di Masjid M, khususnya untuk yang lansia yang menggunakan kebutuhan khusus dan petugas. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang bapak mau Jumatan di masjid dipersilakan. Ya, masjid sekitar hotel. Ya, silakan. Ke Harom boleh, sekitar hotel pun boleh silakan. Tapi bagi yang lansia, mohon karung-karungnya disarankan Jumatan di sini saja. Ya, di M saja, biar dia nyaman juga. Terima kasih. Masuk Pak. Ayo masuk sekalian. Malam yang pakai ini siapa? Lewat 9 nggak bisa. Nah, dari itu kan bebas sektor kan, nah itu kita nggak usah. Imam aja, tadi imam maghrib soalnya, kan imam dari antum ya kesel ya, karena ya sekali ya maksudnya itu jamannya nggak kemana-mana.